Pada Mei tahun 2022, untuk pertama kalinya, dunia melihat seperti apa monster misterius di jantung Bima Sakti itu. Para astronom mengungkapkan gambar nyata Sagittarius A, lubang hitam di pusat galaksi kita. Pada tahun 2019, gambar lubang hitam yang terletak di galaksi jauh Messier 87 ditangkap. Dan itu sangat mirip dengan Sagittarius A, tetapi kesamaan mereka bukanlah misteri. Massa lubang hitam di galaksi kita lebih dari 4 juta kali massa matahari. Sagittarius A terletak 27.000 tahun cahaya dari bumi, dan untuk menemukannya di langit tidak lebih mudah daripada melihat donat di bulan. Tapi Messier 87 jauh lebih jauh, sekitar 50 juta tahun cahaya. Jadi mengapa gambar Sagittarius A diambil lebih lama dan mengapa begitu sulit untuk dilakukan? Rahasia apa yang disembunyikan wilayah luar angkasa ini dari kita? Para ilmuwan menganggap Bima Sakti sebagai salah satu galaksi tertua di alam semesta. Itu terbentuk sekitar 13,6 miliar tahun yang lalu, jadi usianya hampir sama dengan alam semesta. Untuk tumbuh dan dewasa, Bima Sakti telah bergabung dengan galaksi lain, dan sekarang bertabrakan dengan galaksi Kerdil Canis Major. Ini adalah bagaimana Bima Sakti tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, dengan diameter 100.000 tahun cahaya. Terdiri dari bagian tengah dan 4 lengan spiral besar, membuat galaksi kita menjadi spiral berpalang. Bumi terletak di salah satu tempat paling tenang, yaitu lengan kecil Orion. Pusat Bima Sakti terletak jauh dari planet kita, yaitu pada jarak sekitar 25.800 tahun cahaya. Di sana, seperti di jantung kota besar manapun, kehidupan berjalan lancar. Tetapi karena awan gas dan debu yang padat, sulit untuk melihat bahkan dengan teleskop paling modern sekalipun. Tapi bagaimana jika kita bisa memindahkan planet kita ke sana? Saat kita mendekati pusat galaksi, cincin bintang akan semakin menyusut di sekitar kita. Magnetosfer bumi tidak akan lagi melindungi kita dari radiasi. Anggap saja kita entah bagaimana berhasil melewati area ini pada jarak yang aman. Dari ledakan supernova yang biasa terjadi di wilayah luar angkasa seperti itu. Itu masih hanya akan menjadi lebih buruk dari sana. Kita akan jatuh ke dalam cengkeraman lubang hitam supermasif karena tidak mungkin kita bisa melewatinya. Bahkan pada jarak 20 miliar kilometer, 12,4 miliar mil, monster ini menarik segalanya ke dalam dengan kecepatan 25 juta kilometer. Jalan itu akan terbentang melalui awan padat gas dan debu dan puing-puing bintang, yang mungkin akan menghancurkan bumi berkeping-keping sebelum ditelan oleh lubang hitam. Jadi, lebih baik kita tetap berada di lengan Orion yang tenang dan nyaman, dan mempelajari pusat Bima Sakti dengan bantuan teleskop. Tetapi untuk waktu yang lama, para ilmuwan tidak dapat menembus awan padat gas dan debu. Jadi keberadaan lubang hitam supermasif yang bersembunyi di tengah galaksi hanyalah sebuah asumsi saja. Itu hanya dikonfirmasi dengan perhitungan teoritis. Pengamatan juga menunjukkan bahwa bintang tertarik ke pusat galaksi oleh objek yang sangat besar. Namun, setiap gambar lubang hitam hanyalah simulasi komputer. Untuk mendapatkan gambaran yang nyata, 300 peneliti dari 80 lembaga ilmiah di seluruh dunia menciptakan teleskop cakrawala peristiwa yang kuat. Ini menghubungkan 8 observatorium radio di seluruh dunia, membentuk teleskop virtual tunggal seukuran bumi. Tapi ini hanyalah awal dari perburuan Sagittarius A untuk memahami semua komplikasinya. Mari kembali ke lubang hitam dari galaksi M87. Massa raksasa adalah 6,5 miliar massa matahari. Disakresi membuat rotasi di sekitar pusatnya dalam rentang beberapa hari atau minggu. Sagittarius A jauh lebih kecil dan cakram akresinya memiliki periode orbit hanya beberapa menit. Jadi kecerahan dan struktur lingkaran cahaya lubang hitam berubah dengan kecepatan yang luar biasa, yang mencegah para astronom menangkap gambar Sagittarius A agar berhasil. Para peneliti telah mengembangkan algoritma dan program baru yang canggih. Kemudian, selama berminggu-minggu, mereka mengumpulkan data tentang lubang hitam. Informasi yang diterima diproses menggunakan superkomputer. Hasilnya adalah bidikan lubang hitam raksasa yang menakjubkan. Namun, wilayah Bima Sakti ini menyimpan kejutan bagi para ilmuwan. Penemuan paling menakjubkan dibuat oleh teleskop radio generasi baru Meerkat, yang terletak di Afrika Selatan. Semuanya terdiri dari lusinan antena yang memperluas bidang pandang teleskop. Sebagai hasil dari 144 jam pengamatan di Meerkat, dan 70 terabyte data yang diproses, para astronom menciptakan gambar yang belum pernah ada sebelumnya ini.
Seperti inilah pusat galaksi kita jika orang bisa melihat gelombang radio. Ini adalah gambar yang sangat rinci, dan setiap objek di dalamnya adalah semacam misteri. Ini adalah ledakan supernova berbentuk bola. Dan di sini, di sebelah kanan, Anda dapat melihat objek tak dikenal yang terlihat seperti komet dengan ekor yang cerah. Namun, itu bukan komet tetapi sesuatu yang masih belum diketahui oleh para astronom. Sumber radio berekor lain yang menarik juga terlihat di dekatnya. Mungkin bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan sebagai hasilnya, meninggalkan jejak di belakangnya. Di sini, spiral mini misterius muncul dari lubang hitam. Menurut para ilmuwan, itu mungkin aliran gas terionisasi yang mengalir keluar angkasa dari kedalaman Sagittarius A. Dan gambar ini menggambarkan objek yang jauh lebih besar, dan cukup aneh. Tentakel magnet raksasa memanjang dari inti Bima Sakti. Para astronom percaya bahwa mereka membentang selama 150 tahun cahaya. Tentakel ini menyerupai benang yang disusun berpasangan atau berkelompok, seperti senar pada harpa. Dan mereka dipisahkan satu sama lain oleh sekitar 1 unit astronomi. Kawat kosmik aneh ini ditusuk dengan elektron yang dipercepat mendekati kecepatan cahaya. Filamen misterius pertama kali ditemukan pada 1980-an, dan gambar Meerkat baru mengungkap ribuan filamen baru. Ini 10 kali lebih banyak dari yang ditemukan sebelumnya. Menemukan kabel kosmik ini adalah tugas yang sulit karena mereka sangat menyatu dengan objek lain di pusat galaksi. Tetapi Meerkat dapat mendeteksi radiasi sinkrotron, atau gelombang radio yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan pada kecepatan mendekati cahaya. Dikombinasikan dengan pemrosesan gambar perangkat lunak, teknologi canggih akhirnya memungkinkan untuk menangkap utas pada kamera. Para astronom menamai struktur ini setelah makhluk darat yang mereka mirip pelikan, tikus, dan ular. Tapi rahasia di balik asal-usul kebun binatang galaksi ini tetap menjadi misteri. Filamen mungkin diciptakan oleh medan magnet gas tereksitasi yang keluar dari lubang hitam. Mereka terjalin dengan ledakan bintang dan ledakan supernova. Ternyata filamen galaksi tertutup dalam kepompong, 2 gelembung raksasa yang memancarkan emisi radio. Arai 1400 tahun cahaya ini memanjang dari lubang hitam ke arah yang berlawanan, membentuk 2 bagian jam pasir dengan lubang hitam pada titik tersempitnya. Gelembung-gelembung berisi benang terlihat seperti tenunan hati-hati, karya seni kosmik yang indah. Dan mereka mungkin muncul jutaan tahun yang lalu sebagai akibat dari bencana alam semesta yang parah. Para astronom mempertimbangkan beberapa opsi untuk apa yang mungkin terjadi. Badai yang naik setelah ledakan serentak dari banyak bintang dapat memenuhi wilayah ruang ini dengan sejumlah besar energi. Atau lubang hitam menelan bintang-bintang di dekatnya terlalu cepat dan mengeluarkan sebagian gas. Tapi terlepas dari apa yang terjadi, bencana itu dalam skala yang sangat besar. Ini memicu gelombang energi yang sangat besar yang menembus medium antar bintang dan melahirkan gelembung gas. Elektron di dalamnya masih dalam keadaan tereksitasi, dan bersama dengan medan magnet di dekatnya, mereka memancarkan gelombang radio. Namun, struktur ini seperti gelembung sabun kecil dibandingkan dengan gelembung Fermi raksasa, yang ditemukan pada 2010, dan membentang di atas dan di bawah pusat galaksi sejauh 50.000 tahun cahaya. Mereka jutaan kali lebih besar dari matahari dan memancarkan sinar gamma pada tingkat energi yang lebih tinggi daripada Bima Sakti. 1 dekade kemudian, dengan bantuan teleskop Wisconsin H-Alpha Mapper, para astronom belajar lebih banyak tentang gelembung Fermi. Para peneliti menemukan ion di dalamnya yang terbentuk sebagai hasil dari kilatan cahaya yang intens. Peristiwa itu terjadi sekitar 3,5 juta tahun yang lalu. Tetapi gas dalam gelembung masih sekitar 8.500 Kelvin. Dengan data baru, para ilmuwan berharap untuk menguji model gelembung Fermi terhadap pengamatan. Pada tahun 2020, teleskop Erosita menemukan sepasang gelembung lagi. Gelembung Erosita juga berbentuk jam pasir, dan terlihat dalam rentang sinar X. Gambar ini menunjukkan perbandingan gelembung Fermi dan Erosita. Keduanya terlihat sangat mirip, dan meskipun mereka mungkin berasal dari bencana kosmik yang sama, para ilmuwan yakin bahwa ini adalah pasangan gelembung yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa lubang hitam Sagittarius A Asteris menyedot awan hidrogen yang sangat besar dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar energi. Gagasan lain adalah bahwa ada ledakan sejumlah besar bintang. Gelembung juga bisa lahir sebagai hasil dari kedua peristiwa yang bekerja bersama-sama. Menurut Andrew Fox dari Space Telescope Science Institute di Maryland, dalam kasus terakhir, lampu kilat akan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menerangi seluruh galaksi seperti pohon Natal.
Para astronom berharap untuk mengkonfirmasi versi ini segera. Rosita saat ini sedang menyelesaikan pemindaian langit kedua yang terlihat. Mungkin, data baru bisa mengungkap petunjuk di balik sifat gelembung misterius itu. Sementara itu, tim astronom lain mencoba menjelaskan peristiwa kosmik yang sudah diambang mistisisme. Sinyal radio aneh sedang dikirim kepada kita dari pusat galaksi kita. Pada tahun 2021, para astronom menangkap sinyal ini dengan teleskop radio ASCAP di Australia. Sinyalnya terputus-putus, berlangsung 15 menit sehari selama beberapa minggu. Kemudian sinyal galaksi yang tidak jelas itu menjadi sunyi. Kemudian, mereka terlihat lagi oleh teleskop radio Meerkat. Para astronom telah mendeteksi 6 sinyal dalam 9 bulan tahun 2020. Yang aneh adalah frekuensi radio mereka tidak cocok dengan frekuensi apapun yang diketahui sains. Para astronom juga kagum dengan polarisasi sinyal ruang angkasa yang tinggi. Ini berarti bahwa sinyal listrik gelombang radio terbatas pada satu arah. Para ilmuwan mencari penjelasan, dan mereka mempertimbangkan pulsar yang merupakan bintang neutron yang berputar cepat. Pulsar termagnetisasi dan memancarkan emisi radio yang kuat. Tetapi sinyal yang tidak diketahui tidak sesuai dengan jenis benda langit tersebut. Magnetar juga tidak berfungsi sebagai penjelasan. Sejauh ini, para astronom telah menetapkan gagasan bahwa ini adalah sinyal dari jenis baru objek bintang, yang masih belum diketahui sains. Fenomena ini memiliki beberapa sifat umum dengan sinyal lain yang tidak dapat dijelaskan, transien radio pusat galaksi, GCRT. 3 sinyal tersebut diidentifikasi pada tahun 2000-an. Tetapi sumber GCRT juga kurang dipelajari. Jadi masih terlalu dini untuk membicarakan sifat umum mereka. Menurut Anda siapa atau apa yang mengirimi kami sinyal dari luar angkasa? Beritahu kami dengan komentar dan beri kami jempol Anda jika Anda menikmati videonya. Dan untuk memastikan Anda tidak melewatkan sesuatu yang luar biasa terjadi di alam semesta kita, pantau terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih telah menonton di channel Jadi Pintar.